Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan belajar tentang pencarian. Nah, pencarian dalam artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu seperti apa sih? Nah, di sini outline-nya kita belajar apa aja. Yang pertama itu problem solving agent. Yang kedua itu pencarian. Ketiga itu blind search sama heuristic search. Tapi heuristic search ini pada pertemuan berikutnya kita belajar. Nah, problem solving agent. Nah, salah satu jenis goal-based agent adalah problem solving agent. Jadi, yang tujuannya itu berdasarkan goal. Jadi, ada tujuannya. Jadi, sesuatu pencarian yang berdasarkan tujuan. Nah, metode yang digunakan dalam problem solving agent adalah menemukan solusi dari suatu masalah, yaitu dengan searching atau pencarian. Nah, pencarian itu merupakan suatu metode untuk mencari urutan tindakan untuk mencapai solusi. Jadi, urutan tindakan yang kita lakukan untuk mencapai solusi. Jadi, ada node awal sampai tujuannya. Karena dia goal based, jadi ada tujuannya. Jadi, dari awal sampai tujuan, itu berapa tindakan yang dilakukan untuk mencapai solusinya. Nah, pencarian. Hal yang penting dalam menentukan keberhasilan sistem cerdas adalah kesuksesan dalam pencarian. Pencarian merupakan suatu proses mencari solusi dari suatu permasalahan melalui sekumpulan kemungkinan ruang keadaan. Sebagaimana kita telah belajar sebelumnya, ruang keadaan itu merupakan suatu ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin. Jadi kita mencari dalam semua keadaan yang mungkin. Nah, kriteria mengukur performansi. Jadi gimana sih kita mengukur performansi dari sebuah pencarian atau search tersebut? Nah, pertama itu completeness, yaitu metode untuk menjamin solusi jika solusinya memang ada. Jadi begini. Nah, ketika kita mencari solusi dan solusinya memang ada atau tujuannya ada, goals-nya ada, maka itu bisa dikatakan komplit atau selesai. Tapi ketika tidak ada goals-nya, maka dia akan terus mencari sehingga sampai komplit atau selesai pencarian solusinya itu merupakan sebuah completeness. Yang kedua, time complexity. Jadi berapa lama waktu yang diperlukan. Jadi dalam pencarian itu berapa lama waktu yang diperlukan. Itu yang kita ukur. Semakin cepat waktunya berarti performansinya semakin bagus. Nah, yang ketiga, space complexity, yaitu berapa banyak memori yang diperlukan. Jadi, untuk pencarian itu akan menyimpan memori pencarian yang telah dilakukan. Jadi, semakin efisien sedikit memori yang dibutuhkan, maka itu semakin bagus. Yang keempat itu optimality. Jadi, metode untuk menjamin solusi yang terbaik jika terdapat beberapa solusi. Jadi, kita akan mencari solusi yang terbaik dari permasalahan yang ada. Nah, teknik pencarian. Teknik pencarian yang pertama itu blind search, pencarian buta. Yang kedua itu heuristic search. Nah, blind search itu apa sih? Jadi pencarian buta atau uninformed atau blind search. Jadi tidak ada informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian. Kita tidak akan dikasih tahu goal akhirnya kayak gimana atau tujuan akhirnya kayak gimana. Sedangkan heuristic itu atau informed atau heuristic search itu adanya informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian awal. Pencarian, jadi kita tahu tujuannya apa, goalsnya apa. Nah, dalam blind search itu menggunakan beberapa metode yaitu bird first search sama deep first search. Sedangkan heuristic ada namanya hill climbing, ada namanya bird first search, best first search. Nah, breed first search itu apa sih?
Nah, jadi semua node pada level n akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-node pada level n plus 1. Menggunakan FIFO atau queue. FIFO itu first in, first out. Queue itu antrian. Jadi sebagaimana kita mengantri, misalnya kita membeli makanan di sebuah restoran cepat saji. Nah, ketika ada orang yang datang pertama, maka itu akan dilayani. Jadi antrian, jadi first in, first out. Jadi yang duluan datang, dia duluan yang dilayani. Gitu. Nah, algoritmanya seperti apa? Satu, masuk node akar ke queue atau antrian. Yang kedua, ambil node dari awal queue dan cek apakah merupakan solusi. Jadi, ketika sampai antrian itu dia merupakan solusi atau enggak. Yang ketiga, jika solusi maka pencarian selesai, return hasil. Yang keempat, jika bukan solusi maka seluruh node anak ke dalam queue atau antrian. Kelima itu jika queue kosong dan tiap node sudah dikunjungi maka pencarian selesai. Dan yang keenam itu jika queue tidak kosong, mengulangi pencarian pada poin 2. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat seperti berikut. Nah, di sini ada gambar yang tidak teratur tapi mempunyai hubungan antara yang lain. Tapi awalnya itu A. Jadi awalnya A, akhirnya itu H. Nah, jadi kita rapikan dengan seperti pohon pencarian, yaitu seperti ini. Nah, gimana cara mencari hasilnya? Seperti ini. Nah, jadi A dikunjungi A. Nah, kemudian A ke B, B ke D, D ke G. Jadi di sini kan ada node-node-nya A. Nah, level satunya itu ada B sama D sama G. Jadi dia mengunjungi semua. Selanjutnya itu ke E. Nah, dada ketiga itu maka dia akan A, B, D, G, E sama F. Jadi level kedua. Selanjutnya itu F ke C, kemudian ke H. Nah, di sini kita ada contohnya, yaitu carian A sampai H. Nah, di sini masih tidak beraturan, jadi kita bikin seperti pohon pencarian. Oke. Nah, seperti ini. Bisa terlihat lebih jelas, ada level 1, level 2, level 3, level 4. Jadi gimana sih solusinya? Jadi di sini A. Di sini A atau mencari A. Jadi akarnya A. Dan situ ada beberapa kemungkinan, yaitu A ke G, A ke D, A ke B. Nah, di sini dia akan melakukan pencarian. Yang ketiga itu A, B, F, A, B, E, A, G, A, D. Jadi di sini tuh ada A, B, F, A, B, E, A, D, A, G. Nah, seperti ini nih. A, B, G, ke E, kemudian ke F. Yang keempat tuh A, B, F, A, B, F, A, B, E, A, B, E, A, D, sama A, G. A, G. Jadi, karena tidak menemukan solusi di D, maka dia akan menghilangkan D. Jadi, cuma 3 ini dan G. Nah, selanjutnya yang kelima itu A, B, F, A, B, E. A, B, F, A, B, E. Karena dia tidak menemukan solusi di G, maka dia dieliminasi. Jadi, A, B, F, A, B, E. Kemudian, dia akan mengunjungi G. Jadi, A, B, F. Nah, dikunjungi. Jadi yang dikunjungi A, B, D, G, E, F. Jadi dia telah mengunjungi A, B, D, G, E, F. Selanjutnya ada 6 A, B, F. Jadi A, B, F mengunjungi C. Nah,
selanjutnya itu A, B, C, A, B, F, C, H, dia akan mengunjungi A, B, F, C, H. Jadi dia telah mengunjungi A, B, D, G, F, C, H. Jadi dia telah mengunjungi semua. Sehingga solusinya menjadi A, B, F, C, H. Nah, itulah breadth first search. Jadi dia melewati semua node-node. Jadi tidak ada yang dilewati. Sehingga pencariannya itu lebih lama. Nah, berikut keuntungannya. Jadi tidak ada akan menemui jalan buntu. Menjamin ditemukan solusi jika solusinya memang ada. Dan solusi yang ditemukan pasti paling baik. Karena dia akan mengunjungi semua node. Nah, jika ada satu solusi, maka breadth first search akan menemukan. Jika ada lebih dari solusi, maka solusi minimum akan ditemukan. Jadi kesimpulannya, komplit dan optimal. Yang kelemahannya, membutuhkan memori yang banyak karena harus menyimpan semua simpul yang pernah dibangkitkan atau yang pernah dilewati. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan BFS sehingga penelusuran simpul-simpul sampai pada level bawah. Jadi dia akan menelusuri semua simpul-simpul yang ada. Nah, yang kelemahannya selanjutnya itu membutuhkan waktu yang lama karena dia akan mengecek semua node-node yang ada. Nah, bedanya dengan deep first search, dia itu lebih dalam. Jadi, pencarian pada salah cabang dan mencarinya sampai level yang paling dalam dari cabang tersebut. Jadi, dia akan mencari yang paling dalam. Nah, dia menggunakan LIFO, last in first out, atau stack atau tumpukan. Jadi, misalnya kita punya kardus, kita tumpukan kardus. Jadi, yang terakhir itu yang kita akan ambil. Jadi, ketika last in first out, jadi ketika kita melakukan tumpukan, jadi tumpukan yang pertama itu akan terakhir dan kita ambil. Nah, algoritmanya itu tempatkan node awal di awal stack. Yang kedua itu, jika tumpukannya kosong maka stop pencarian, kembali gagal. Yang ketiga, jika node merupakan goal maka stop pencarian dan return success. Keempat, jika node di atas stack bukan merupakan solusi maka akan diperlebar dan temukan anak-anaknya di atas tumpukan. Yang kelima itu, selama belum ditemukan solusi, jadi kembali ke langkah 2. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat gambar. Nah, seperti gambar yang tadi, tapi setelah digambar dengan pohon pencarian biar lebih enak dilihat. Nah, dia akan menemukan solusi yang lebih cepat karena dia tidak akan mengunjungi semua. Jadi dia ke A ke B, A ke D. Jadi A ke D, A ke G, jadi dia mengisi A, B, C, D, G, kemudian A, B, E, A, B, F, A, D, A, G, maka dia mengunjungi A, B, D, G, F. Yang keempat tuh A, B, F, ABF, kemudian AD, AG. Yang kelima yang telah mengunjungi AB, ABD, GEF, kemudian ABFC, AD, AG, dan mengunjungi ABD, GEFC. Dan yang keenam itu ABFCH, AD, dan AG. Jadi dia mengunjungi ABD, GEFCH. Jadi dia akan mencari yang paling dalam. Nah, di sini dia D dan G-nya itu tidak ditemukan, jadi dia akan menemukan solusi ABFCH. Oke, demikian. Nah, selanjutnya ada kuis. Terima kasih. Ada seorang petani yang membawa seekor serigala, seekor kambing, dan sekeranjang sayur. Mereka berada di tepi sebuah sungai dan ingin menyeberang ke tepi seberangnya. Nah, di tepi sungai itu hanya ada sebuah perahu yang cukup untuk 2 penumpang. Dengan catatan bahwa kambing tidak boleh ditinggal berdua dengan serigala tanpa adanya petani, karena serigala akan memakan kambing. Kemudian kambing tidak boleh ditinggalkan bersama sayur, karena kambing akan memakan sayur. Kemudian yang bisa mendayung perahu hanyalah petani. Nah, bagaimana cara agar semua bisa menyeberang ke tepi sungai seberang dengan utuh?
dan jawab pertanyaan di bawah. Terima kasih.